Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majid TV, para penonton dan sahabat ngopi dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan keridhaan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majid TV, para penonton dan sahabat ngopi dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan ini sudah sampai di episode yang ke-132. Pada episode kali ini seperti biasa saya ditemani teman ngopi saya. Ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah baik Mas Anis. Baik ya. Nah, Mas Anis sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik. Walaupun ini cuaca lagi ekstrim Mas ya, tapi badan harus tetap sehat. Kalau sehat kan kita bisa buat konten ngopi seperti ini. Bisa ngopi terus gitu. Nah Mas Aldi, untuk kali ini apa yang ingin kita bahas Mas? Ya, kali ini kita kan mungkin akan mendekati bulan Muharram kan ini ya Mas Anis. Bulan Muharram berarti ada tahun baru Islam itu ya? Tahun baru Hijriyah ya berarti ya. Nah itu mungkin kita menarik kalau kita membahas tentang kenapa bulan Muharram ini termasuk bulan yang dimuliakan gitu. Dan mungkin nanti juga ada pembahasan tentang beberapa mitos di masyarakat kita tentang bulan Muharram itu loh Mas. Kalau di Jawa, malah itu ada banyak larangan Mas. Banyak larangan ya. Itu mungkin nanti bisa dibahas juga. Nanti ya. Apakah ada korelasi dengan Islam atau tidak kan? Kalau Jawa kan mungkin ada beberapa acara itu tidak boleh di bulan Muharram atau biasa orang Jawa bilang itu bulan Suro. Bulan Suro. Suro biasanya Mas Anis ngapain? Ngasah fresh itu. Kalau bulan Suro ya biasanya itu ya suronan. Suronan. Kalau saya turonan kan Mas. Turonan. Itu kan sudah kebiasaan setiap hari. Oh iya, tiap hari ya. Nah, Mas Aldi, kalau bicara tentang bulan Muharram, ini sebenarnya kita kan masih canggung. Canggung begini, karena kita itu kan sebagai orang Islam itu kadang tidak paham tentang bulan Hijriah. Termasuk ini Muharram, terus selepas Muharram itu apa? Sampai 12 bulan itu namanya apa sih kan kita nggak hafal kan Mas Aldi? Jangan hafal Mas Anis. Saya nggak hafal. Sama sih Mas Anis. Nah itu kan perlu kita kampanyekan lagi bahwa kita sebagai orang Islam itu harus benar-benar tahu tentang Islam itu punya bulan Hijriah atau tahun Hijriah itu kan. Karena ibadah umat Muslim kan kebanyakan pakainya kalender Hijriah juga. Nah itu mungkin nanti kita bisa bahas di ngopi ini Mas ya. Terus untuk ngopi kali ini siapa kira-kira tamunya Mas? Narasumber kita hari ini menarik ya Mas Anas. Dan ini juga mungkin mumpuni sekali untuk membahas tentang Muharram dan mungkin mitos-mitosnya juga. Karena orang Jawa gitu ya? Iya. Orang Jawa dan ini tak bocorkan Mas ini. Tamu kita ini, beliau itu adalah Ketua Jamu Kota Semarang. Wah, jamu apa itu Mas Anis? Bukan jamu yang itu ya Mas ya, buat obat itu ya. Jamu itu singkatan dari Jamiatul Mubalighin. Itu kumpulannya para mubalik. Dan ini ketuanya ya beliau ketuanya. Wah. Berarti sudah mubalik di atas mubalik itu. Atau mungkin sudah itu sudah levelnya itu sudah di atas mubalik. Daripada kita penasaran Mas Aldi, langsung kita panggil kepada Romo Ki Haji Abdurrahman Al-Muhsin. Monggo bisa gabung dengan kami, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Oke, iya, Mas Anis. Alhamdulillah. Ini kayaknya asik ngobrolnya ini. Apalagi ditemenin kopi juga. Kopi betul ini. Ini yang buat nih mbak-mbaknya di sini. Pak Yai. Ini walaupun tanpa gula sudah manis kayaknya. Iya, manis karena banget sih. Ngopi sambil menatap kan gitu ya. Iya. Menatap apa Mas? Masa depan. Masa depan. Pak Yai pripun kabare? Alhamdulillah sehat Mas Andi. Sehat, kita lama mudah-mudahan jumpa sehat nih. lahir batin. Amin. Dan juga sehat kantongnya. Amin Nah, juga itu yang paling amin. penting itu. Nah, kalau kantongnya enggak sehat kayaknya lahir batin juga merana ya. Iya, karena laisal fulus manfus
Tidak ada Ada tulus, uang, mampus mampus ya. ya. Pak Yai, tadi saya dengan Mas Aldi itu ngobrol tentang Bulan apa, Muharram. bulan Muharram atau orang Jawa itu disebut bulan Suro. Iya, iya. Di situ juga ada tahun baru Hijriah kan. Betul. Nah, kita itu umat Islam itu kok kadang lena atau orang galibah bahasa Jawanya itu. Wah, nggak lipuh. Artinya biasa saja Iya. untuk memperingati itu kan gitu. Nah, padahal kan di situ banyak sekali keistimewaan kan ya. Betul. Nah, kira-kira apa saja keistimewaannya, kemudian kenapa kok di Sejarahnya situ? gimana juga? Nah, sejarahnya seperti apa? Terus orang Jawa kenapa kok ada pantangannya itu? Kan nanti Betul. mungkin bisa dikupas Nggih, nggih. bersama ya, monggo ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini suaranya emang agak serak-serak basah. Iya. Emang ciri khas jenengan itu ya. Ciri khas itu ya. Serak-serak basah itu Mas. Saya kayak bahasa itu ya. Iya. Kalau kering bahaya lagi. Kalau cat biasanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Para pemirsa MAJT TV dimanapun berada dan juga sahabat ngopi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan ke pangkuan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah mengikuti ajaran-ajaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya nanti di akhirat mudah-mudahan kita digolongkan Allah termasuk orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad dan akhirnya mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma amin. Mas Anis, Mas Aldi, kalau lihat Mas Aldi itu seneng. Jadi Kenapa? tidak usah makan sudah kenyang. Terlalu subur Pak ya. Iya. Insyaallah, alhamdulillah. Tadi saya dikenalkan Mas Anis, kalau saya nama Abdurrahim Al-Muksin. Dikatakan Mas Anis tadi ketua jamu. Dulu awal-awal ada jamu itu saya ketuanya di Semarang, dikira saya ketuanya bakul jamu gendong gitu. Memang jamu itu kan obat dan rasanya pahit. Ya kalau jamu gendong itu kan obat zahir, obat lahir atau obat fisik. Ya kalau jamu Jamiatul Balighin itu obat-obat apa? Batiniah, ruhaniyah. Ya. Jadi insya Allah kalau minum jamu insya Allah sehat lahir batin. Amin. Ya, tadi Mas Anis katanya saya di atasnya mubalek, berarti pecis ini. Di atasnya mubalek itu pecis ya. Jadi sebetulnya sama saja, hanya kebetulan karena yang bikin apa odo itu apa ya? Gara-gara yang bikin ide di Jawa, di kota Semarang terutama. Bikin ide di kota Semarang adanya jamu itu kan diantaranya saya. Akhirnya saya ditunjuk menjadi ketuanya. Dan alhamdulillah dengan adanya jamu itu Mas, ini cerita singkat tentang jamu. Alhamdulillah yang dulu sesama mubalik sama kiai itu hanya tahu namanya tapi tidak kenal orangnya, bahkan tidak pernah ketemu orangnya. Tapi dengan adanya jamu ini alhamdulillah bisa menjalin komunikasi. Tidak hanya sekota Semarang, ini bahkan levelnya sudah nasional. Ya, tapi yang sudah terbentuk ini wilayah Jawa Tengah dan Jogja. Jadi alhamdulillah dengan Jamiatul Mubalighin, perkumpulan para mubalik ini akhirnya dulu tidak kenal, akhirnya sekarang menjadi kenal. Jadi kan memang Allah ciptakan manusia kan untuk lita'arufu, untuk saling mengenal, yaitu
medianya adalah media Jamiatul Mubalikin. Itu sekilas jamu Mas, agar teman-teman ini yang masih muda-muda biar kenal jamu. Nanti kalau di jalan-jalan kalau ada tulisan jamu, ini jamu apa ya gitu. Apa jamu beras kencur gitu. Kalau jamu beras kencur agar hidupnya mujur gitu ya. Masalah tahun baru Hijriah atau Muharram itu memang Muharram itu kan orang Jawa mengatakan itu bulan Suro. Kalau Muharram itu kan tidak sangar gitu loh. Tidak serem gitu. Tapi kalau misalnya gini ada kata-kata misteri malam satu Suro. Itu kan jadi serem gitu loh. Iya. Jadi kalau satu Muharram itu biasa, tapi kalau malam satu Suro itu kayaknya serem. Angker ya. Angker. Padahal Suro itu sendiri diambil dari keutamaan pada bulan Muharram. Karena bulan Muharram itu kan ada hari yang istimewa, yaitu hari tanggal 10. Hari tanggal 10 itu bahasa Arabnya Asyura. Apa? Asyura. Ya, kadang orang Jawa bilang Asyura itu kan sulit. Ya, nanti daripada salah jadi ya, akhirnya jadi diambil syuro gitu aja. Nah, itu mula bukannya seperti itu, asal mulanya Asyura jadi suro itu untuk memudahkan orang Jawa mengelafalkan syuro dan juga untuk mengingat peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Karena peristiwa di tanggal 10 Muharram itu kan sudah banyak sekali dibahas. Di 10 Muharram itu Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan pertolongan dan kemenangan kepada para nabi dan rasulnya. Di antaranya Nabi Adam dan juga Ibu Hawa. Ketika dulu dikeluarkan Allah dari surga gara-gara melanggar aturan Allah, tapi walaupun itu juga semua sudah diskenario oleh Allah karena memang yang terjadi itu sudah dalam skenario Allah. Bahkan malam hari ini kita bisa ketemu juga dalam skenario Allah. Itu. Nabi Adam akhirnya dikeluarkan dari surga, dan menurut sejarah Mas Aldi itu Nabi Adam turun di bumi itu jatuh di negara India. Negara India. Kalau Ibu Hawa itu di Jeddah. Makanya orang India itu gagah-gagah, tinggi, besar, hidungnya mancung, ganteng-ganteng karena kayak Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu kan tingginya kurang lebih 35 meter. Sab'ina zira'an atau zira'in 70 hasta. Sehasta itu kurang lebih setengah meter. Iya. Jadi itu Nabi Adam itu kan tingginya 35 meter. Tinggi banget ya. Orang India itu makanya tinggi, ganteng-ganteng itu karena deket turunnya Nabi Adam. Nah, kalau misalnya dulu Nabi Adam turun di Demak, mungkin saya kan asli Demak Mas Adi. Maaf loh, saya kan orang Demak. Jadi misalnya dulu Nabi Adam turun di Demak, mungkin saya tidak seperti ini Mas. Menurut tinggi besar gitu. Ya karena turun di India, ya orang Demak kayak gini ya sudah alhamdulillah. Ya Ibu Hawa turun di Jeddah. Jeddah itu daerah Saudi Arabia. Makanya orang-orang Arab sana cantik-cantik, nah model gini-gini itu ada. Kalau kita kan hidungnya mancung tapi ke dalam. Ke dalam ya. Ya kalau orang-orang Arab itu kan hidungnya mancung, kulitnya putih-putih. Makanya sana itu banyak orang sadaran Mas. Soalnya terlalu cantik ya. Terlalu cantik. Kalau keluar tanpa sadaran bahaya. Ya kalau orang sini wong dijarke we ora ono sing gelem kok. Enggak usah dicadari sudah aman. Kilaleri kadang. Akhirnya terus Nabi Adam dan Ibu Hawa nangis kepada Allah, tidak minta dipertemukan enggak, hanya bertobat kepada Allah, menyesali dosa dan kesalahannya dengan doa yang terkenal, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menganiaya diri kami sendiri.
jikalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, sungguh kami menjadi orang yang rugi. Itu terus nangis. Berjalan tanpa arah dan tujuan. Cara Jawa melaku ngetut king suku kedeping netra. Iki nak mudah-mudahan tidak tahu ini. Ini karo bahasa pedalangan gitu. Jadi hanya melangkah tapi tanpa ada tujuan sambil doa nangis terus, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tanpa tujuan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan beliau berdua di Arafah, padang Arafah. Tepatnya di Gunung Kasih Sayang atau Jabal Rahmah. Itu ketemu di sana. Alhamdulillah. Itu ketemunya itu tanggal 10 Muharram. Baru Masya Allah. Jangan-jangan nanti Mas Aldi ketemu tanggal itu. Nah, mungkin bisa ini. Nanti 10 Muharram mungkin bisa ketemu jodoh. Amin. Termasuk host kita ini. Kalau yang sebelah kanan saya tidak masalah ini. Yang sebelah kiri yang bermasalah ini. Mudah-mudahan tidak termasuk Golkar. Golongan Kasep Rabi. Tapi ya namanya jodoh itu kan. Jodoh tak perlu dihayal-hayal, tak perlu dikejar-kejar. Kalau saatnya akan datang juga. Wah, gitu. Itu lagunya siapa ya? Itu lagunya saya. Nanti nonton di YouTube ya. Iya. Masyaallah. Ya itu. Jadi ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa ketemu, subhanallah, ketika di surga itu kan terus gulut berdua terus. Memang penghuni surga itu baru Nabi Adam dan Ibu Hawa. Setiap waktu, setiap saat bercengkrama berdua, mengadu kasih dan sayang, memadu kasih dan sayang. Nah, kok pisah coba? Yang satu di India, yang satu di Jeddah. Loh, rahasianya apa? Mengapa kok tidak ditemukan langsung? Iya, kalau ketemu yo tukaran Mas Tanis. Yo kalau langsung di dunia ketemu, tukaran melihat keadaan dunia yang mencekam, menyeramkan, mau makan perutnya lapar, apa yang dimakan, mau minum tidak tahu minumannya, belum ada api dan lain sebagainya kan masih bingung. Ya mesti kan Nabi Adam sama Ibu Hawa tukaran mesti. Gara-gara kowe to Dik diawangan nyalahke bojone to. Upamane kowe ora ngeyel wis dikandani wong wedok ngeyelmu koyo ngono ku lho. Kan aku wis ngomong to, buah kula ditularangane Gusti Allah. Ya kok kowe malah ngeyel kandani. Ya akhirnya kan juga Ibu Hawa membela diri. Ya Mas Adam yo gitu, lelaki tidak punya prinsip. Kalau coba Mas Adam punya prinsip, kan seperti ini kejadiannya. Ya. Ini bukan Mas Adamnya Inul. Oh, bukan. Itu kan Adam Suseno itu. Jadi itu makanya mengapa kok Nabi Adam sama Ibu Hawa ketika turun di dunia itu kok dipisah? Itu untuk menjaga agar tidak bertengkar, tidak saling menyalahkan. Ya ketika sudah pisah, subhanallah, akhirnya rindu semakin berat sampai cinta berkarat. Tak mungkin aku kianat hingga nafasku tersumbat, aku tetap mengharap. Biar asik kok. Asik kan? Karena saya kalau ada musiknya asik. Ya, saya itu basicnya kan penyanyi. Asli penyanyi saya itu. Basicnya penyanyi. Wow. Ketika sudah lama rindu, akhirnya ketemu. Bareng ketemu, Masya Allah. Lagunya langsung gini ketemu itu. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini, datanglah. Mas Haji, ini kayaknya kita ganti jadi nada dakwah gitu ya. Ya, inilah memang metode saya seperti itu, Mas. Metode dakwahnya. Iya, betul. Karena saya mengikuti Sunan Kalijaga, nada dan dakwah, seni dan budaya. Karena dengan seni hidup jadi indah, dengan iman hidup jadi terarah, dengan ilmu hidup jadi mudah. Tiga-tiganya itu harus kolaborasi. Insya Allah dakwahnya jadi enak. Amin Allahumma. Amin.
Masya Allah, makannya sehari berapa kali? Satu ya, satu. Iya. Satu kali. Iya, satu suapan. Kulla yaumin marratan wahidah. Tapi kok subhanallah subur makmur alhamdulillah. Nah ini di antaranya tanggal 10 Muharram pertemuannya Nabi Adam dan Ibu Hawa di Gunung di Jabal Jabal Rahmah. Rahmah. Termasuk banyak lagi itu. Nabi Dawud ketika kerajaannya diambil kembali oleh Allah karena pernah melakukan dosa. Apa dosanya Nabi Dawud itu? Nabi Dawud itu, ini ceritanya panjang tapi tidak mungkin ini di sini. Pendek kata, Nabi Dawud itu pernah merencanakan untuk membunuh tentaranya. Tentara sendiri itu panglimanya. Karena panglimanya itu punya istri cuantik jelita. Nah, jadi sampai ora kena prawane iso kena rondone. Saking cintanya kok masuk itu. Masya Allah. Nah, akhirnya betul ini panglima perangnya Nabi Dawud akhirnya meninggal karena diperintah Nabi Dawud untuk perang. Jadi kamu perang di sana, pulang selamat. Wah, payah kira mati-mati. Sana lagi perang, tidak mati lagi. Akhirnya perang mati ya karena Nabi Dawud itu ingin membunuh panglimanya tapi dengan cara halus dengan tujuan istrinya panglima itu kalau janda nanti diambil Nabi Dawud. Itu dosa itu. Akhirnya kerajaan Nabi Dawud diambil oleh Allah. Dan itu Nabi Daud bertobat dan akhirnya dikembalikan lagi kerajaannya itu tanggal 10 Muharram. Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, padahal Nabi Musa kan jalan kaki itu Mas, sama pengikutnya. Ya Fir'aun dan tentaranya naik kuda Mas. Gitu. Ayo Musa kejar. Akhirnya Nabi Musa sampai di Laut Merah. Sampai di Laut Merah, mau masuk laut pasti mati ini. Tapi kalau tidak masuk laut, pasti dibunuh oleh Fir'aun. Akhirnya sama bahaya ya. Iya. Jadi maju tatu, mundur ajur. Mbok paham ora iki canom iki. Maju kena, mundur kena. Iya. Ini bahasanya Jawa, maju tatu, mundur ajur. Maju kena, mundur kena. Buah simala kama. Ya Allah, akhirnya Nabi Musa doa kepada Allah. Doanya kurang lebih gini. Allahumma lakal hamdu wa ilaikas syukru wa ilaikal musta'an. Di antaranya gitu. Gini. Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu. Terus wa ilaikal mustaka. Wa antal musta'an. Di antaranya gitu. Ya Allah, segala puji bagimu, engkau tempat aku mengadu dan engkau tempat aku meminta, kan gitu. Akhirnya Allah berfirman, idrib bi'asokal bahar. Musa, tongkatmu pukulkan ke air laut. Akhirnya air laut yang sebegitu luasnya agar dipukul pakai tongkatnya Nabi Musa, pure. Akhirnya air laut membelah menjadi jalan. Dan Nabi Musa nyabrang dan pengikutnya. Fir'aun orang mudeng nek dalan dadi-dadian. Wah terus ayo Musa dioyak sampai di tengah-tengah jalan jadi-jadian, tongkatnya Nabi Musa dipukulkan kembali, akhirnya jalan itu hilang menjadi lautan. Fir'aun dan tentaranya tenggelam di Laut Merah dan Nabi Musa terselamatkan dari kejaran Fir'aun tanggal 10 Muharram. Walhasil tanggal 10 Muharram itu istimewa. Ya bahasa Arabnya Asyura. Orang-orang Jawa agar tahu keistimewaan itu akhirnya disebut dipermudah biar tahu ada kejadian apa atau tanggal 10 Muharram itu. Oh ini akhirnya disebut Yaumu Asyura. Wong Jawa dadi bulan Suro. Loh, ya kok gawat. Kok banyak yang ini ngubah keris ya? Ngubah keris. Kerisnya sapa iki? Kalau keris saya tak kubah setiap hari. Saya nggak bisa ngikutin itu. Enggak, maksudnya keris itu Oh iya. Ya. Itu Kan soalnya saya nggak punya keris juga. Nah, tak asah terus Mas itu biar enggak berkarat. Dan nggak tayang. Enggak tayang ya. Sebetulnya
kan ada orang Jawa itu tidak berani menikahkan anaknya. Jadi punya kerja, mantu, bahkan khitanan pun enggak berani. Di bulan Suro itu Di ya? bulan Suro. Nggih. Itu ya, kalau sebetulnya itu dikatakan mitos juga mitos, kalau enggak ya juga enggak. Ada yang mengatakan, mengapa di bulan di bulan Muharram, di bulan Suro kok enggak boleh enggak boleh mantu. Ya enggak boleh mantu. Karena kan bulan Muharram itu kan bulan Karbala. Ketika Sayyid Husain dibantai, itu kan pada bulan Muharram. Karena bulan Muharram itu adalah bulan berkabung. Ketika Sayyid Husain dibantai itu, makanya akhirnya masuk pada saat itu cucu Rasulullah baru dibantai, susah saat berkabung, masuk kita akan senang-senang mantu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kan masuk berkabung kok selamanya. Gitu. Nah, makanya ya sebetulnya kalau mantu juga tidak apa-apa. Tapi katanya juga ada dampaknya ya ketika orang mantu di bulan Suro itu. Itu tergantung kemantepan Mas Anis. Keyakinan. Iya, keyakinan. Jadi nak cara wong Jawa iku bahasane kala mengo. Kala mengo itu apa? Kala mengo itu ya kala mengo. Iki susah. Iki nerangke cah nom-nom rada susah. Kala mengo itu kan apa namanya itu? Bahaya. Nah, ya. Mengo itu karena ucapan. Jadi bahaya karena ucapan sendiri. Ucapan sendiri gitu. Iya. Bahaya tuh. Karena ada keraguan kan. Dak mayaribuk ilama layaribuk. Tinggalkan barang yang meragukan kamu menuju barang yang tidak meragukan. Ya karena kita ragu. Jadi mantu bulan Suro, wah ragu-ragu. Tanggane malah ngene, lah wong Jawa ora njawani, kaya ora ana bulan liyane. Suro-suro malah mantu. Nek ana apa-apa mbuh lho ya. Dan akhirnya dia semakin ragu. Akhirnya bar mantu untuk seminggu, mantune mati. Ya, padahal kematian kan tidak ada hubungan dengan itu. Betul enggak? Oh iku pamane ora dimantuk kene bulan Suro ya mati kok bocahku iki kok. Mungkin itu stres gara-gara omongan tetangga juga ya, Mas. Ya, juga bisa. Tapi enggak kan karena mati ya sudah takdirnya Allah. Sudah dalam skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Cara Jawa kala mengo. Terus orang-orang itu niteni gitu, Mas. Orang Jawa itu banyak ilmu titen. Itu loh ternyata nikahan bulan Suro ini duwe anak siji mati. Kadang martuane sing mati, kadang bapaknya mati. Tapi banyak juga yang mantu bulan Suro nikahan bulan Suro tidak ada masalahnya juga banyak. Karena itu yakin ya. Keyakinnya. Ternyata 50% aman, 50% ada masalah. Kalau ada survei itu. Suro. Ternyata ada yang mensurvei seperti itu. Ternyata 50-50 itu juga tidak ada masalah. Itu tergantung kemantapan kita masing-masing. Kan kalau misalkan tidak, artinya di bulan Muharram kan bulan yang mulia kan itu. Nah, kalau mantu kan berarti kan memanfaatkan bulan yang mulia. Betul. Dan hebatnya lagi sebetulnya kalau kita cari keuntungan, kalau orang mantukan bulan Zulhijjah, bulan besar semua. Sampai sekarang ini kan masih banyak nyumbang terus sampai kemarin masih ada 2 atau 3 yang belum tak sumbang. Saking banyaknya kok Mas. Ya kalau nanti Suro kok panjenengan Mas Aldi ya misalnya kok jadi manten kok Suro. Kan aman tuh Mas. Iya, aman Sulaiman. Kan tidak ada temannya. Tidak ada barengannya gitu. Tidak ada saingannya. Biasanya amplopnya lo hakkan. Iya. Jadi misalnya ada uang 100.000, ya disambangke 100.000. Enak barengannya papat. Didum selawe itu akhirnya. Jadi sithik sumbangane. Sebetulnya itu malah lebih bagus ya. Itu mitos dan juga kalau dikaitkan dengan peristiwa Karbala, pembantian Raden Husain itu. Makanya sampai rumah itu ada Husainnya. Itu sebetulnya kan agar kita ingat Sayyid Husain. Jadi masuk rumah, keluar rumah, oh ini apa? Husain. Husain itu kan agar ingat Sayyid Husain yang dibantai di lapangan Karbala. Makanya kadang ada yang aliran-aliran yang ketika bulan Muharram itu kan sampai memukuli diri sendiri, itu menyiksa diri sendiri. Itu dalam rangka untuk memperingati Karbala. Tapi juga sebetulnya dalam agama juga tidak dibenarkan seperti itu. Karena apa ya, menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri. Kalau ini ya di Jawa tuh kan terkenal dengan Suro itu kan mistik atau bulan yang tadi apa angker. Itu gimana ya? Apakah ini juga Islam juga ada ajaran seperti itu? Kalau dalam Islam insya Allah tidak ada Mas, tidak ada.
Karena tadi Muharram itu termasuk bulan yang dimuliakan Allah, yang dalam Al-Qur'an surat At-Taubah itu Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi arba'atun hurum. Makanya di awal-awal tadi sebelum saya sampai sini kayaknya Mas Andi sama Mas Aldi itu sudah membicarakan kadang wong Jawa, orang Indonesia kadang ndak hafal bulannya sendiri gitu ya. Iya betul ya itu. Dan nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Orang Jawa biar tahu nama-nama bulan Islam. Ya, gitu, Mas, insya Allah. Kalau begitu sebelum lanjut kita akan iklan yang mau lewat dulu ya. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa Majadi TV, para penonton dan sahabat ngopi dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan ini masih bersama Kiai Abdurrahim Al-Musin dan Mas Aldi. Nah, Pak Yai, tadi menarik kita bahas tentang bulan Muharram, yaitu bulan yang istimewa, yang mulia, juga sejarah-sejarahnya para nabi itu kan. Betul. Nah, sekarang kita ini Yai, tadi kan Mas Aldi nggak hafal 12 bulan. 12 bulan di bulan Hijriah itu kan. Betul. Nah, itu kira-kira apa saja bulan yang di Islam itu? Jadi tadi ayat yang saya baca Quran surat At-Taubah tadi, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya hitungan bulan yang ditentukan oleh Allah itu ada 12 bulan. Jadi sudah mulai kapan? Nah, fi kitabillah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Ditulis. Sudah ada ketentuannya. Mulai kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Mulai Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah ciptakan langit bumi, Allah sekaligus menetapkan kalau bulan itu dalam setahun hitungannya ada 12. 12 itu yang menentukan Allah. Namanya apa? Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah.
Nah, ini 12. Nah, akhirnya orang Jawa itu kan karena ada peristiwa-peristiwa itu, akhirnya dijadikan Muharram jadi Suro dari Asyura. Terus baru Muharram Sofar. Ya, orang Jawa bilang Sofar apa? Sofar, aduh sulit. Yang gampang Sapar. Bulan Sapar. Bulan Sapar. Jadi Sofar jadi Sapar. Rabiul Awal, habis Sofar terus apa? Rabiul Awal. Jadi bulan Mulut karena ada peristiwa Mauludun, artinya anak yang dilahirkan. Nanti kalau Maulud itu orangnya. Kalau Maulid itu bisa tempatnya, bisa waktunya. Ya, coba kalau nanti di tasrif itu kan Maulid itu bisa isim zaman, isim makan. Nanti makanya Maulid di Rasul itu bisa tempat kelahiran Nabi atau waktu kelahiran Nabi. Ya, wong Jawa gampangane bulan apa? Mulut. Padahal jadi Maulud. Oh, anak yang dilahirkan yang istimewa yaitu Mauludin Nabi, anak yang dilahirkan menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Rabiul Awal. Ya, terus Rabiul yang setelah itu ada Rabiul Tsani. Tidak ada apa-apa ya bakdo mulut. Bakdo itu bar mulut. Terus Jumadil Awal rada angel dadi Madi Awal. Jumadil Akhir dadi Madi Lakir. Rojab dadi Rejeb. Wong Jawa muni Rojab angel apa? Rejeb. Padahal kan ora ono Rofat ka Rejib dan Mati Fakajib. Rejeb kan ndak ada. Dadi Rejeb. Nah, Sya'ban jadi Ruwah karena biasa kirim arwah. Jama' arwah ya. Jama' arwah jama' itu artinya mengirim arwah dengan berjamaah. Kadang ada mengartikan, lu arwah kan jamak, ya betul. Mufradnya roh, yang kalau jamaknya arwah. Ya kok arwah jamak? Iya artinya kirim arwah dengan berjamaah. Rodo irit. Bareng-bareng kan paling seamplop di sini 20.000. Gansaan bareng wong Jawa itu enak gitu. Terus Ramadan poso karena ada kewajiban puasa. Sya'ban nanti ruwah tadi. Oh iya ruwah. Sya'ban itu ruwah karena bulannya kirim arwah. Ramadan jadi poso karena ada kewajiban puasa. Syawal kadang wong Jawa jadi bodo. Karena ada bodo. Bodo itu bakdo poso. Syawal, terus ada yang namanya habis Syawal Zulqa'dah jadi apit karena bulan kecepit. Kecepit bodo loro. Hari raya Idul Fitri sama Idul Adha. Wong Jawa, oh Zulqa'dah angel apa ala kecepit. Apit. Terus Zulhijjah jadi besar karena itu bulan besar. Seluruh umat Islam yang haji pada tanggal 9 Zulhijjah itu kumpul semua di Arafah untuk wukuf al-hajju Arafah dan seterusnya seperti itu, Mas. Itu terus minha arba'atul hurum, di antara 12 itu ada yang dimuliakan Allah, ada 4. Apa semua kata Rasulullah? Yang 3 berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang 1 sendirian, bahwa Rojabu, yaitu bulan Rojab. Itu bulan-bulan dalam Islam. Bulan-bulan dalam Islam. Ya. Terus dibuat penanggalan itu kan setelah Rasulullah hijrah selang 17 tahun. Oh, dibuat tanggalnya selang 17 tahun. Jadi Nabi Muhammad hijrah kan Masehinya tahun 622. Jadi 622 Nabi Muhammad hijrah. Setelah itu belum ada kalender Islam. Ya, saat itu pada waktu Khalifah Umar bin Khattab itu ada gubernur yang namanya Abu Musa al-Asy'ari itu ngirim surat kepada sahabat Umar. Ya, surat-surat dari orang-orang penting yang harus didokumenkan. Kapan ini datangnya surat? Bingung, tidak ada penanggalannya. Akhirnya terusan musyawarah ditentukan, mulailah dibentuk atau ditentukan penanggalan bulan Islam atau tahun baru Islam. Ya kapan enaknya dimulai? Ya mulai hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad hijrah tanggal 1 Muharram. Nabi Muhammad pindah dari Makkah ke Madinah karena di Makkah itu sudah luar biasa orang-orang kafir Quraisy itu menganiaya luar biasa. Akhirnya diperintah oleh Allah untuk hijrah. Bayangkan coba sekarang Mekah Madinah aja kan
jaraknya kan Semarang Jakarta Mas. Itu dulu belum ada jalan loh Mas itu. Iya, masih ini padang pasir ya. Padang pasir, batu, gunung, panas, Masya Allah. gak ada sunscreen dulu. Kalau iya, sekarang itu kemarin itu haji itu kan panasnya sampai 50 derajat itu. Haji yang paling parah ini. Karena yang berangkat banyak manula. Terus di sana cuacanya panas banget. Panas, ya. Teman saya telepon saya, "Ji, kulo ngumbah kelambi kok 5 menit terus garing." Saking Panasnya ya. Makanya yang meninggal dunia jamaah haji tahun sekarang ini ada 500-an. Paling banyak tahun ini. Kan tidak ada insiden artinya, Iya. tanpa ada insiden. Meninggal dunia ini karena satu cuacanya panas, yang kedua yang berangkat itu banyak manula. Mbah-mbah itu ya? Mbah. Jadi dari Madura itu malah ada yang umurnya sudah 119 Lebih ya? tahun. Rencananya kan berangkat tahun 2046. Ya, akhirnya terus Percepatan. diajukan sekarang bisa, alhamdulillah. Nah itu makanya subhanallah, ketika kita memahami hijrahnya Rasul kan sangat luar biasa, ngeri. Perjuangannya luar biasa. Masya Allah. Kan sering kita dengar ya, ketika Rasulullah mau hijrah itu, Rasulullah kan sebetulnya kabar hijrah ini kan dirahasiakan, dirahasiakan. Tapi yang namanya orang itu gosip itu. Nah, tim ikut rapat padahal itu orangnya sudah ngomong, nanti jangan ngomong-ngomong ya kalau hari ini nanti Rasulullah mau hijrah. Tapi akhirnya yang jak rapat itu ngomong karo bojone, "Pak, kok yang ini rapat kayak balik lho ngerebuk apa? Rahasia." "Loh, rahasia apa?" Rahasia. "Loh, ambek bojo ra rahasia, cepet ngomong apa?" "Awas ya. Ngene iki sesuk Nabi Muhammad meh hijrah pindah ning Medina." "Oh, aja mbok omong-omong wong." "Iya. Lah kok sesuk blondo ngomong kancane." Kancane ngomong, kancane ngomong. Akhirnya kan terdengar berita hijrahnya Nabi. Berarti lebih cepat daripada medsos ya? Betul. Tapi lebih cepat medsos Mas. Medsos Sekarang itu ya? luar biasa itu. Iya. Berarti dulu belum ada medsos ya? Belum ada, tapi dari mulut ke Mulut. Akhirnya Nabi Muhammad ketika mau hijrah di rumah Nabi Muhammad di depan itu, di luar rumah Nabi Muhammad sudah dikepung oleh orang-orang kafir. Ya Allah. Terus malam harinya yang menemani tidur Nabi Muhammad adalah sahabat termuda, pemuda yang pertama kali iman kepada Allah dan Rasulullah adalah Sayyidina Ali, sepupunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hebatnya Sayyidina Ali luar biasa itu, hebatnya. Padahal kalau kan sudah tahu Sayyidina Ali, ini kan taruhannya Nyawa. Iya. Tapi Rasulullah ketika mau keluar itu ternyata ada doa itu. Sudah hafal ya Mas Anda ya? Apa ya ituannya? Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Rasulullah ambil batu kecil-kecil atau pasir terus dibacakan doa itu. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ditiupkan terus ditaburkan. Lihat itu. Akhirnya cara Jawa semua yang di luar itu kena apa bahasanya? Sirep bigonondo. Apa nih? Wah itu angel itu bahasa perjalanan kok. Nggih. Jadi kena sirep akhirnya tidur lelap atau melek tapi tidak bisa ngomong. Jadi Rasulullah keluar sudah tidak sembunyi-sembunyi, keluar biasa. Nah itu makanya kalau sekarang digunakan untuk doa agar bisa menghilang. Kalau pas ditagih hutang. Iya. Tapi susahnya kalau hilang nggak bisa balik, repot lagi itu. Itu ceritanya gitu. Agar tersembunyi di gua Sur. Gua Sur. Dalam gua Sur itu, masya Allah, itu kan nggak dalam itu, sempit kecil. Itu logikanya. Dilihat gini bisa kelihatan itu. Tapi oleh Allah dibutakan mata mereka. Hanya ditutup sama rumah laba-laba dan juga sarang burung merpati. Ada yang tahu itu Muhammad itu dan Abu Bakar di situ. Tapi ada yang lain, tidak mungkin kalau Nabi Muhammad di situ pasti sarang laba-laba rusak. Iya. Kalau Nabi Muhammad di situ pasti ini merpatinya pasti terbang atau
tarangane sesuai kan mesti jatuh karena jalannya sempit. Tidak mungkin Muhammad itu. Terus terjadi percekcokan itu agar terus pulang semua dan alhamdulillah perjalanan teruskan menuju ke Madinah. Sampai di sana dijemput. Ini perjuangan. Makanya kita mengambil pelajaran memang hijrah itu perkara yang berat. Apalagi kaum muda yang sudah terkontaminasi dengan pergaulan bebas. Sekarang kan anak muda itu kan punya budaya mageran juga kan. Malas gerak. Iya, apalagi yang gemuk-gemuk itu. Itu. Nah, saya suka gerak. Gerak-gerak sendiri ya. Nah, itu bahaya itu. Iya. Artinya hijrah itu waktu itu kan zaman Rasul seperti itu, artinya memperjuangkan Islam, kemudian mengamankan kaumnya biar tidak diperangi gitu. Kalau sekarang apa ya hijrah sekarang ini? Ya sekarang tidak harus hijrah tempat kita, tapi hijrah misalnya kita ahli maksiat misalnya, yang namanya anak muda ya. Akhirnya misalnya mesti anak muda maksiat. Ya, artinya kan ya kalau ya artinya kan gini Mas, ketika di persentase itu kan anak muda sama orang tua itu kan lebih banyak anak muda di kemaksiatan. Ya, artinya tidak semua, artinya didominasi oleh anak-anak muda. Kelihatannya ini nggak terima Mas Adi. Oh iya. Karena kan darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah walau salah tak peduli. Biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Ya Mas Adi, ambil kita raja ini. Itu ya memang berat. Misalnya kita dalam lingkungan yang seperti itu. Ya, pergaulan, minuman keras, obat-obat terlarang. Kita mau keluar dari lingkungan itu memang berat. Seperti ketika Rasulullah dan para sahabat, kan Rasulullah hijrah dulu. Baru sahabat nusul itu. Ketika hijrah coba Mas, istri misalnya ada iman harus ditinggalkan. Perniagaan harus ditinggalkan. Kerjaan ditinggalkan, semua ditinggalkan semua untuk hijrah mempertahankan iman. Itu kan berat. Makanya anak-anak muda juga berat ketika mau hijrah. Kita sudah terkontaminasi dengan dunia yang seperti itu. Kita mau keluar berat, tapi harus dipaksa. Termasuk pacar ditinggalkan ya? Pacar harus ditinggalkan. Kalau memang pacar kita tidak menguntungkan. Artinya menguntungkan tidak bisa mendekatkan kita kepada Allah. Menguntungkan secara material. Oh, atau teman kok malah menjauhkan kita dari Allah, kita harus hijrah dari teman itu, harus itu gitu. Berarti hijrah sekarang seperti itu ya? Seperti itu Mas Adi. Oke Mas Aldi, ini waktunya kita baca pertanyaan. Atau ada pertanyaan dari yang di sini Mas? Ada yang mau tanya? Oke, monggo silakan. Di ke depan sini biar nanti kelihatan di kamera. Ayo maju lagi enggak apa-apa di sini. Maju ke depan, mesti ya maju ke depan ya. Kalau mundur ke belakang. Perkenalkan, nama saya Hani Aroshidah. Di sini Dari saya mana, Mbak? dari Kudus. Kudus. Ya, dekat daerah saya ya. Saya juga ke sana di Kudus ya. Ya. Saya mau tanya, ada nggak sih amalan-amalan khusus atau larangan-larangan di hari Suro? Di bulan Suro maksudnya. Surah maksudnya. Oke. Oke, siap. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Jadi dianjurkan itu kan ada doa awal akhir tahun sama awal tahun. Jadi akhir tahun itu dibaca tanggal 30 Zulhijjah. Jadi di akhir tahun. Akhir tahun menjelang maghrib. Ba'dal asar berarti ya? Ba'dal asar menjelang maghrib tanggal 30 Zulhijjah dianjurkan untuk membaca doa akhir tahun. Ya, intinya doa akhir tahun itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan amalanku selama 1 tahun yang lalu yang banyak dosa dan kesalahan ya Allah, mudah-mudahan Engkau memaafkan. Tapi jikalau amalanku yang baik, mudah-mudahan Engkau terima. Di antaranya doa itu, doa akhir tahun seperti itu. Tutup buku ya? Iya, tutup buku. Tapi ada budaya juga, anjuran juga untuk
minum susu putih itu gimana? Oh iya, itu juga ada hadisnya kalau itu. Iya, itu tapi tanggal 10 Muharram itu Mas. Bukan tanggal satunya. Karena memang dalam Islam itu sebetulnya yang dikeramatkan itu kan 10-nya. 10-nya. Tapi kalau orang Jawa itu satunya. Kalau tahun ini sebetulnya kalau orang Jawa tidak tahu, ini kan tahun Jumat Pon. Apa gimana itu? Ya saya juga tidak tahu. Kirain tahu. Iya, orang Jawa itu bilang ini tahun Jumat Pon. Padahal kan tanggal 1 Muharram nanti kan Selasa malam Rabu ya, jadi Rabu. Tapi tidak tahu kok ini tahun Jumat Pon. Kalau saya pernah ngaji di Jeporo itu di Syekh IVV itu namanya. Tak kira IVV kayak mobil itu ya. Itu punya kebiasaan yang setiap 1 Muharram mengadakan acara peringatan besar-besaran, tapi bukan Muharraman tapi peringatan malam 1 Suro. Malam 1 Suronya. Tadi pengetan malam setunggal Suro. Nah, temanya itu saya susah itu saya ngisi pengajian tema paling berat itu saat itu. Temanya Ning Nong Ninggu. Itu. Coba. Kayak gamelan ya. Iya. Dan itu tidak koordinasi dulu dengan saya. Tiba-tiba saat tamat di lokasi saya baca dengan tema Ning Nong Ninggu. Mosok kiai ini wadrake kuwi. Aku ya tak pikir langsung ngenengke cipta aku. Matek aji Jaya Kawijayan, Jaya Kasantikan. Mantra nih, Mantra. Silakan nanti diamalkan. Ternyata Ning Nong. Ning Nong Ninggung. Ning itu artinya mumpung awake dhewe isih ning donya. Ning donya. Mula ninggung padha ngenengking cipta eling marang Allah sing Maha Agung. Ning Nong Ninggun artinya malam hari itu mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup di tahun baru itu, ayo ngenengke cipta. Artinya hati kita ini harus dijernihkan dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri gitu. Introspeksi diri, muhasabah. Itu biasanya cuma orang Jawa ning nong ninggung, ning kan ada itu. Ning nong ninggung, Bapak Jawa-Jawa itu banyak loh Mas. Wong itu ada sluku bathok. Itu asline usluh batin, batinuhu la ilaha illallah siroma minasolah. Jadi sluku bathok elaelo siromo menyang Solo le oleh payung montok emak jendik. Itu ya Mbak, jadi kalau amalannya di bulan Muharram itu, kalau di 10 Muharramnya itu ada doa Asyura. Nanti dilihat itu ada di doa-doa itu ada doa Asyura. Tadi minum susu tadi. Iya, termasuk minum susu. Terus santunan anak yatim juga termasuk itu, barang siapa yang mengusap kepalanya anak yatim dan menyantuni anak yatim pada tanggal 10 Muharram, maka dikasih pahala oleh Allah seperti menyantuni semua anak yatim seluruh dunia. Wah. Saya anak yatim. Iya. Tapi udah balik. Saya juga yatim. Malah istri saya yatim piatu. itu termasuk apa ya, amalan yang bisa kita amalkan di bulan Suro itu. Iya, itu 10 Muharramnya. 10 Muharram. Termasuk puasa Asyura. Tanggal 10 Muharram itu. Termasuk lagi ada amalan man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura, barang siapa yang melapangkan nafkah rezeki pada keluarganya di tanggal 10 Muharram, artinya ya masak enak, cara Jawa mayoran, pesta, makan enak di 10 Muharram. Lu kan puasa Pak ya nanti malam itu. Nah, itu insya Allah setahun yang akan datang akan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi mandi juga. Kalau orang Jawa kan mandi ini 1 Suro, hukum di Tugu Soeharto. Kemarin kan kemarau, akhirnya pakai dream itu bahasana. Oh, pakai dream. Masuk di dream biar sokungkum. Kalau dalam Islam itu mandinya 10 Muharram. Barang siapa yang mandi besar tanggal 10 Muharram, insya Allah selama setahun akan dijauhkan oleh Allah dari segala bentuk penyakit. Itu mandi 10 Muharram. Kalau mandiin tadi keris barang-barang gitu ya? Itu nggak sebetulnya atau itu tradisi orang Jawa. Oh. Iya, itu orang. Saya kalau kejawen yang seperti itu kurang begitu paham Mas Ani. Tapi ya kalau memang tidak diyakini betul, hanya kita niatkan untuk merawat
benda-benda itu biar baik, biar indah. Kan innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka indah, enggak apa-apa. Itu ya. Mas Aldi ada lagi mungkin? Yang tadi? Mungkin tadi tentang hijrah itu gitu. Iya. Nah, Nabi itu kan pertama kali hijrah itu kan mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Betul, iya. Nah, itu kalau seperti itu berarti kan ada kayak semacam metode Rasulullah untuk mengatasi pluralistik masyarakat pada saat itu kan. Mungkin yang bisa kita contoh dari metode Rasulullah pada waktu itu untuk sekarang gimana dia? Sampai gini, ketika Rasulullah itu kan sampai di Madinah, itu kan banyak orang-orang Ansor. Ansor itu orang yang asli penduduk Madinah. Kalau yang Muhajirin itu dari Mekah yang pindah. Nanti Muhajirin itu orang yang pindah. Yang hijrah itu. Jadi sampai Rasulullah itu banyak orang Madinah itu kan pengen menghampirkan Rasulullah. Rasulullah harus singgah di rumah saya, harus di rumah saya. Nanti kalau seperti itu Rasulullah singgah di rumahnya A misalnya, B pasti iri. Nah, C iri. Akhirnya apa? Di mana onta itu berhenti, maka disitulah Rasulullah berhenti dan singgah. Seperti itu. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah yang dari yang itu kan memang subhanallah. Rasulullah itu kan akhlaknya walaupun di Makkah itu dibenci dan dimaki, tapi ternyata di Madinah itu sudah tersebar berita akhlak mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah terkenal di Madinah. Sehingga Rasulullah datang itu orang-orang Madinah sudah gembiranya luar biasa. Pakai terbang itu. Ya. Dan akhirnya ada sahabat Muhajirin yang namanya Abdurrahman bin Auf itu. Itu kan memang pedagang yang ulung itu kan. Orang kaya juga sebelumnya ya. Itu kan di sana akhirnya ada sahabat yang pengen membagikan istri kepada Abdurrahman, tapi tidak mau, udah saya tidak usah seperti itu, saya cukup ditunjukkan pasar itu di mana, saya mau berniaga di situ. Di antaranya seperti itu. Jadi Rasulullah itu untuk mempersatukan antara Muhajirin dan Ansor tidak membeda-bedakan. Dan yang Rasulullah hebatnya itu setiap orang yang ketemu Rasulullah itu seakan-akan dia dirinya mengatakan Rasulullah sangat perhatian kepada saya. Misalnya Mas Aldi ketemu Rasulullah, Mas Aldi ini punya perasaan Rasulullah itu sangat perhatian kepada Mas Aldi. Mas Anis juga punya perasaan yang sama. Jadi tidak berat sebelah itu ya. Tidak ada yang merasa berat sebelah atau tidak ada yang merasa Kanjeng Nabi nak karo kae kok perhatian banget, masuk karo aku kok dicuekin, tidak ada seperti itu. Termasuk pada orang non muslim di Madinah juga. Betul. Makanya ada perjanjian Piagam Madinah itu kan diantaranya adalah orang non-Islam yang di situ baik Yahudi maupun Nasrani itu dibebaskan untuk melaksanakan agamanya masing-masing dan membuat hukum menurut agamanya masing-masing. Dan barang siapa yang memerangi orang-orang itu maka menjadi musuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilindungi sebetulnya. Artinya berarti konsep negara bangsa sudah ada di situ ya? Sudah, makanya berpolitik itu sudah mulai zaman dahulu. Namanya politik, makanya kalau ada orang masuk agama kok di politiki misalnya, dulu politiknya sudah ada, tapi politiknya bukan politiknya orang barat, tapi politiknya orang dakwah. Dakwah dengan negara tapi dijadikan wasilah untuk berdakwah. Jadi artinya dalam Islam itu ada asiyasah namanya. Kalau Islam tidak ada asiyasah, tidak ada politik, malah kita akan dipolitiki oleh orang lain. Ada kita diperangi oleh mereka. Betul. Tapi politiknya orang Islam itu tidak menguntungkan secara materi saja, tetapi untuk kemaslahatan. Secara sosial juga. Secara sosial. Diatur semua sebetulnya. Maka sebetulnya kalau ada yang mengatakan, wah nanti kalau jadi negara Islam malah bahaya. Ya memang ketika Islam ini artinya pandangan orang-orang itu kan Islam yang sekarang ini. Pemahaman orang-orang Khawarij seperti itu. Orang Khawarij kan itu kalau tidak paham dengan saya, itu kafir, darahnya halal. Walaupun sama-sama satu
agama itu. agama, tapi kok akidahnya beda, misalnya pemahamannya beda, itu sudah kafir, darahnya halal. Itu kan pemahaman Islam secara khawarij. Makanya sampai Sayyidina Ali dibunuh oleh Muawiyah karena Muawiyah itu kaum khawarij, menghalalkan atau takfiriyah itu. Jadi dulu itu di Madinah bukan negara Islam atau negara Islam ya? Sudah negara Islam tingkat Rasulullah. Tapi tadi Muslim tetap bisa Non Muslim dilindungi. Jadi yang Nasrani dilindungi, yang Yahudi dilindungi semua. Dan dibebaskan untuk membuat hukum. Jadi misalnya hukumnya orang Yahudi misalnya kok mencuri itu bagaimana? Ya silakan dihukumi dengan agamamu. Negara tidak ikut campur. Gitu. Berarti Indonesia juga sudah sesuai nih ya? Sebetulnya Indonesia sesuai banget itu. Kan ada Islam, ada non-Muslim juga. Betul, sebetulnya sesuai banget. Hanya kadang orang-orang yang memahami Islam tidak secara kafah itu akhirnya banyak mengkotak-kotakkan. Artinya orang Indonesia nggak harus hijrah ke negara mana gitu ya? Tidak usah. Sudah paling Cukup aman ya Indonesia. Tapi yang penting jangan kayak Pak Panji Gumilang gitu. Membuat negara sendiri tidak. Nah, artinya itu kan hal yang mungkin di luar apa ya pakemnya syariat Islam itu kan ya? Betul. Apalagi kalau saya memahami sebetulnya siapapun yang menjadi pemimpin kita, apalagi kan oleh Allah ternyata alhamdulillah karena Indonesia mayoritas Muslim dan alhamdulillah pemimpin bangsa nomor 1 orang di Indonesia kan dari dulu Muslim terus kan. Iya. Dan alhamdulillah ini kan harus kita dukung bersama. Walaupun dulu tidak pilihan panjenengan, tidak pilihan kita. Oh ini presiden kita harus dukung. Program harus kita dukung dan kita harus memahami wa'asa antakru syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka kepada sesuatu, tapi mengapa itu dijadikan oleh Allah? Orang yang kita sukai, oh ternyata kita harus mengambil hikmahnya. Itu pasti yang terbaik untuk kamu. Menurut ukurannya Allah, bukan menurut ego kita. Jadi harus diterima Mas Adi kalau sudah ada pasangan yang yakin. Jangan sampai kita hijrah ke hati yang lain gitu. Ya, ini berhubung waktu sudah habis, mungkin ada closing statement buat para pemirsa tentang apa itu Muharram, apa itu bulan Hijrah itu ya, monggo. Mungkin refleksi diri untuk kita menyambut tahun Muharram. Betul. Yang pertama, Muharram adalah bulan yang mulia. Di antaranya kemuliaannya ada tanggal 10 Muharram yang luar biasa. Yang kedua, kita umat Islam yang ada di negara Indonesia ini atau yang di Jawa juga sebetulnya harus tahu tentang bulan-bulan Islam, karena di mana di dalam bulan Islam itu Allah banyak sekali memberikan fadhilul amal, keutamaan amal. Kalau kita tidak tahu bulan Islam, tidak tahu bulan Komariah itu kan kita tidak tahu keutamaan yang terdapat pada bulan kita itu. Kehilangan momentum. Dulu misalnya ada keutamaan puasa tanggal 10 Muharram. Ada tanggal 9 Zulhijjah. Kalau kita tidak tahu tanggal itu kan eman-eman. Nah, yang ketiga, hijrah artinya pindah. Kita mengenang hijrahnya Rasulullah sangat luar biasa beratnya. Memang bagi kita semua harus hijrah. Dan hijrah itu memang berat. Tetapi berat itu nanti Allah akan memberikan balasan yang luar biasa. Bukan sekedar tempat juga yang dihijrah tadi ya? Bukan, kalau sekarang tidak harus pindah tempatnya, tapi pindah dari kita maksiat menjadi kita taat. Dari jomblo menjadi menikah itu ya? Termasuk itu kalau sudah saatnya. Wa yuzawwiju idza adroka itu sudah gitu. Ngoten ya. Terus Nyai sudah rawuh dan sudah memberikan khasanah ilmu kepada kita semua. Mas Adi ada tambahan? Cukup Mas Anis. Cukup ya. Oke, para pemirsa MCT TV, para penonton dan sahabat ngopi dimanapun Anda berada, demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host berbeda banyak salah, banyak gelap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.